Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Baitur Rahim rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat dan taufiknya kita bisa kembali hadir di masjid yang mulia ini semata-mata dalam rangka menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala dengan kita melakukan ketaatan-ketaatan yang disyariatkan, yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala, dan juga sebagaimana yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita melanjutkan kajian rutin kita, yaitu dalam materi tafsir surat-surat dalam Al-Quran, maka ada hal yang penting untuk kita ketahui yang terkait dengan keutamaan masjid dan hubungannya dengan kita menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid ini. Yaitu ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita untuk bersemangat menuju masjid, berangkat ke masjid, wabil khusus untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Ternyata ada hadis yang berkenaan dengan keutamaan masjid dan juga sekaligus menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Apa bunyinya? Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khaira aw yu'allimah kanat lahu ka ajri hajjin taman hijjatuh." Rawahu At-Tabrani wa sahhahu Albani. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat ke masjid, yang dia pergi menuju masjid, la yuridu illa an yata'allama khaira, yang dia tidak menginginkan, yang dia tidak punya niatan apapun kecuali dia ingin belajar kebaikan. Belajar kebaikan di sini maksudnya apa? Menuntut ilmu agama Allah Jalla wa Ala. Au yu'allimah,
atau dia ingin mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka apa keutamaannya? Apa keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang dia menyengaja keluar dari rumahnya menuju rumahnya Allah, menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala dengan niatan semata-mata menuntut ilmu agama Allah atau mengajarkannya, kata Nabi. Maka Nabi mengatakan, illa kanat lahu, ya, melainkan keutamaannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu keutamaannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka ajri hajin, seperti pahala orang yang menunaikan ibadah haji yang sempurna hajinya. Subhanallah, Masya Allah jamaah. Ya, maka hadis ini, ya, betul-betul hadis yang berisikan amal yang yasir, kata para ulama. Wa jazaohu kabir. Masya Allah, jadi ada amal-amal yang nampaknya kecil, nampaknya sepele, sederhana, namun begitu besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar keutamaan yang diberikan oleh Allah Jalla wa Ala. Ya, bukankah melangkahkan kaki kita ke masjid, lalu kita niatkan untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala atau untuk mengajarkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, ini adalah amal yang sederhana. Bukan amal yang besar. Tapi pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pahala yang Masya Allah, pahala yang begitu besarnya, yang setiap kita kalau mengetahui pasti kita akan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Apa itu pahalanya? Pahala seperti pahala orang yang menunaikan ibadah haji yang hajinya sempurna di sisi Allah Jalla wa Ala. Apa sih pahalanya? Pernah tahu jamaah? Apa sih pahalanya orang yang menunaikan ibadah haji yang hajinya sempurna diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita mengenalnya dengan haji mabrur? Bukan haji mabur ini, ya. Haji mabrur. Ya. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang lainnya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dengan tegasnya, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Bahwa haji yang mabrur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak ada balasan baginya, kata Nabi. Tidak ada balasan bagi orang yang mendapatkan predikat haji yang mabrur kecuali apa, kata Nabi? Nabi mengatakan illal jannah, kecuali baginya surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Maka mudah-mudahan semua kita yang hadir, ya, berangkat ke masjid dengan niatan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkan ilmu agama Allah, mendapatkan keutamaan besar ini. Ya, maka ini menunjukkan ada orang-orang yang dia belum menunaikan ibadah haji namun pahalanya sudah sampai untuknya. Namun pahalanya telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kemudian kita mengklaim atau menganggap, berasumsi kita nggak perlu lagi menunaikan ibadah haji, ya. Ya, wah, ana udah tiap pekan dapat pahala haji, ana nggak perlu berangkat haji lagi. Kenapa? Ana tiap pekan dapat pahala haji, sempurna lagi, kata Nabi. Ya, ini tidak dimaksudkan demikian tentunya. Ya, ini maksudnya bahwasannya memang betul orang yang melakukan amal soleh tersebut, ya, seperti dia berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas tentunya, maka betul dia mendapatkan pahala haji yang sempurna. Tapi tidak berarti menggugurkan kewajibannya untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima yang Allah wajibkan kepadanya ketika dia diberikan kemampuan. Dia melatih Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita mulai kajian tafsir kita, di mana saat ini kita masuk ke dalam tafsir surat Al-Masad, atau juga mungkin juga disebut dengan surat Al-Lahab. Ya, di mana surat Al-Masad ini yang penting untuk kita ketahui, yang pertama adalah dia surat Makkiyah.
surat yang Allah turunkan di Makkah Al-Mukarramah, atau surat yang Allah turunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dari Makkah ke kota Madinah. Ya. Kemudian surat Al-Masad ini adalah surat yang terdiri dari 5 ayat, sebagaimana yang maklum bagi kita, dan mungkin semua kita atau bahkan mayoritas kita hafal dengan surat ini. Juga surat di antara surat-surat yang pendek, ya, yang sebagian kaum muslimin menghafalnya. Lalu kemudian sebelum kita menjelaskan tafsir dalam setiap ayat dari surat Al-Masad ini, juga di antara yang penting untuk kita ketahui bahwasanya surat Al-Masad ini dia memiliki sebab nuzul. Ada sebab di mana Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan surat ini. Apa asbabun nuzulnya? Ya. Di mana di antara asbabun nuzul turunnya surat Al-Masad ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, di mana surat Al-Masad ini disebutkan dalam hadis ini, lamma nazalat wa anzir ashiratakal aqrabin, Asy-Syu'ara ayat 214. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni surat Asy-Syu'ara ayat 214, yang ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mendakwahi al-Islam, mendakwahi kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan terang-terangan, yang sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan berdakwah sirriyah, mendakwahkan Islam dan kebenaran itu dengan sembunyi-sembunyi. Maka mulailah Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwakan kebenaran al-haq, al-Islam kepada kepada manusia itu dengan terang-terangan. Ya, sebagaimana di antara dalilnya ketika Allah menurunkan firman-Nya dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Dan berilah peringatan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ashiratakal aqrabin, kerabat-kerabatmu wahai Muhammad yang terdekat. Jadi Masya Allah, ya, ini menunjukkan bahwasanya berdakwah itu butuh tahapan. Bahwasanya berdakwah sebagaimana Allah mengajarkan nabinya, dan juga sebagaimana kita diajarkan untuk berdakwah. Maka berdakwah itu dengan tahapan-tahapan, ya, tidak dengan tergesa-gesa, tidak dengan tanpa perencanaan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dakwah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi, barulah kemudian Allah perintahkan untuk berdakwah terang-terangan. Lalu dalam dakwah jahriyah ini, dalam dakwah yang Allah perintahkan secara terang-terangan ini pun, Allah Subhanahu wa taala juga dengan beberapa tahapan, yang diantaranya memprioritaskan orang yang didakwah itu adalah orang-orang yang paling terdekat hubungan kerabatnya dengan kita. Kenapa jamaah? Karena pastinya, ya, orang yang berpotensi untuk menerima dakwah kita siapa? Tentunya orang yang paling dekat dengan kita. Betul atau tidak? Ya. Tentunya orang yang akan berpotensi menerima dakwah kita dan ikut dengan kebenaran yang akan kita sampaikan, maka adalah orang-orang yang mengenal kita, orang-orang yang paling dekat hubungannya dengan kita tentunya. Kalau orang yang dekat dengan kita aja tidak bisa menerima dakwah kita, bagaimana dengan yang lain? Ya, maka Allah, kita lihat, Allah ajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memulai dakwah beliau secara terang-terangan, dimulai dengan siapa?
Siapa prioritasnya? Adalah kerabat-kerabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling terdekat dengan beliau. Ya, makanya Allah sebutkan dalam ayat ini, wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya beri peringatan, dakwahi. Engkau dakwahi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang didakwahi yang pertama kali itu? Ashiratakal aqrabin, orang-orang kerabat-kerabatmu yang terdekat denganmu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat itu naiklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'idan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'ala as-safa faja'ala yunadi ya bani Fihr ya bani Adi li butuni Quraisy hatta ijtama'u. Maka saat itu Rasulullah kemudian setelah diturunkan ayat yang memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahkan kerabat-kerabat beliau yang terdekat, maka naiklah Nabi ke atas bukit Safa. Naiklah Nabi ke atas bukit Safa, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai menyerukan, mengumpulkan kerabat-kerabat beliau ini. Ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu mengatakan, ya bani Fihr, ya bani Adi, li butuni Quraisy, dan semua yang masuk ke dalam kabilah Quraisy. Karena kabilah Quraisy ini adalah kabilahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah suku yang menjadi sukunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berarti ini sukunya Nabi, keluarga Nabi yang paling dekat. Ya. Maka kemudian setelah Nabi dengan suara yang lantang, suara yang keras, ya, ketika Nabi berada di bukit Safa memanggil kerabat-kerabat beliau dari Bani Quraisy ini, fajtama'u, maka berkumpullah mereka. Ya. Lalu kemudian faja'ala ar-rajul idza lam yastati' ay yakhruja arsala rasulan liyanzur mahu. Maka sampai orang yang tidak bisa hadir, ya, maka sampai orang yang tidak bisa hadir keluar dari rumahnya untuk berkumpul saat itu, arsala rasulan, sampai mengutus seorang utusan, liyanzur mahu, untuk melihat apa yang akan disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ini menunjukkan betul-betul Bani Quraisy itu saat dikumpulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu percaya dengan Nabi, sehingga mereka mau berkumpul. Ya, sampai setiap orang yang tidak bisa hadir, mereka kirim utusan. Subhanallah. Ya, begitu percayanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'a Abu Lahab wa Quraisy. Maka datang pula Abu Lahab saat itu bersama orang-orang Quraisy. Ya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum mengajak mereka untuk meninggalkan kesyirikan dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, satu-satunya ilah yang berhak diibadahi oleh mereka sesungguhnya, maka Nabi memulai dengan bertanya kepada mereka untuk memastikan apakah mereka ini percaya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa yang ditanyakan Nabi? Apa yang pertama kali disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka memastikan apakah Bani Quraisy ini betul-betul percaya dengan Rasulullah, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ya, begitu cerdasnya Nabi. Apa yang dikatakan Nabi? Ara'aitum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughayru alaikum akuntum musaddiqi. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dengan bertanya kepada mereka yang telah berkumpul saat itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, ara'aitum, bagaimana pendapat kalian, kata Rasulullah, bagaimana menurut kalian, lau akhbartukum, kalau seandainya aku mengabarkan kepada kalian, anna khailan, bahwasanya ada sebuah pasukan di suatu lembah yang mereka berniat untuk menyerang kalian, apakah kalian mempercayaiku, kata Nabi? Apa kalian percaya sama aku? Masya Allah, Nabi mulai dengan menanyakan, memastikan apakah benar-benar Bani Quraisy sebetulnya percaya sama Nabi. Ya. Sehingga dengan itu dia mau dengar
apa yang akan didakwahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, Nabi tes dulu ini. Ya, Nabi tes dulu. Nih, jangan sampai nanti Nabi dakwahi sebetulnya dia nggak percaya sama Nabi kan gitu kan. Jadi harus pede dulu seorang dai. Jangan sampai orang yang akan didakwahi dia udah nggak percaya, bagaimana akan menerima dakwahnya. Ya, maka Nabi katakan kepada Bani Quraisy yang saat itu dikumpulkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tanya, bagaimana menurut kalian? Kalau andaikan aku mengabarkan kepada kalian ada sebuah pasukan yang akan menyerang kalian di sebuah lembah, mereka bersiap-siap menyerang kalian, apakah kalian mempercayai kata Nabi? Apakah kalian percaya dengan kabar yang aku beritakan kepada kalian? Apa jawab mereka? Maka semua orang-orang Quraisy yang hadir di situ, yang berkumpul di sekeliling Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka kompak mengatakan, "Na'am, iya, kita percaya." Subhanallah, kita lihat. Ya, bahkan mereka kembali menegaskan, mereka kembali menetapkan kepercayaannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, "Ma jarabna 'alaika illa sidqa." Kami tidak pernah menguji kamu wahai Muhammad. Kami tidak pernah mengetes, menguji kamu kecuali kamu benar. Subhanallah, kita lihat bagaimana kepercayaan yang penuh. Ya, kerabat-kerabat Nabi yang terdekat percaya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak pernah melihat satu celah pun yang ada pada diri Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka betul-betul mendapatkan diri Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seorang yang jujur, yang benar perkataannya, yang amin, yang bisa dipercaya. Subhanallah, jamaah. Maka kemudian kembali ketika mereka menetapkan kepercayaan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya mereka percaya dan membenarkan semua yang diucapkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, barulah Nabi kemudian berdakwah kepada mereka. Apa yang dikatakan Nabi? Fa inni nadhirun lakum baina yaday azabin syadid. Kembali mulai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah mendapatkan dan mengetahui ikrarnya Bani Quraisy yang betul-betul percaya, ya, membenarkan semua yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pasti benar, maka Nabi memulai baru mendakwahi mereka dengan mengatakan kepada mereka, fa inni nadhirun lakum. Maka sungguhnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku adalah seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nadhirun lakum, sebagai pemberi peringatan buat kalian yang ada dengan azab yang pedih. Sungguhnya aku ini pemberi peringatan, Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi peringatan kepada kalian akan azab yang pedih ketika kalian tidak meninggalkan kesyirikan yang kalian yakini selama ini. Masya Allah, Nabi mulai mendakwah. Ya. Nabi mulai mengajak Bani Quraisy, kerabat-kerabat beliau yang terdekat, yang saat itu menyembah Tuhan-Tuhan yang batil, menyembah berhala-berhala yang hakikatnya tidak punya hak untuk disembah. Nabi ajak untuk ditinggalkan. Nabi ajak kerabat mereka untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan yang batil tersebut dan mengajak kepada Tuhan yang hak diibadah, yaitu Allah Jalla wa'ala. Ya. Maka saat itu sebagian mengikuti Nabi, beriman dengan apa yang disebutkan Nabi, yang diperintahkan dan didakwai Nabi, dan sebagian menentangnya. Maka orang yang pertama kali menentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu siapa? Abu Lahab. Ya. Abu Lahab. Di mana saat itu Abu Lahab dengan kerasnya menyumpahi Nabi, bersumpah serapah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan saat itu, tabban laka sa'iral yaum alihadza jama'tana. Apa kata Abu Lahab ketika mendengar, ya, keponakannya, karena Abu Lahab ini pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti kita akan jelaskan sebelumnya, ya, di mana Abu Lahab ini dengan kerasnya, dengan penentangannya mengatakan, menyumpahi Nabi, tabban laka, sungguh celaka, kata Abu Lahab ini, celaka dan binasalah engkau wahai Muhammad sa'iral yaum, sepanjang harimu.
alihadza jama'tana. Apakah dengan ini engkau mengumpulkan kami? Kata Abu Lahab. Masya Allah, Abu Lahab merasa dilecehkan sama Nabi. Oh, gara-gara ini kamu mau mengumpulkan kita ya Muhammad. Cuma untuk ini. Masya Allah. Ini yang dikatakan Abu Lahab. Ya, maka dengan sikap pelecehan, dengan sikap permusuhan yang ditampakkan oleh Abu Lahab ini, maka Allah turunkan surat Al-Lahab. Ya. Maka Allah apa? Allah turunkan surat Al-Lahab sebagai bentuk jawaban bahwasannya yang celaka itu bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat itu menyerukan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mengajak kerabat-kerabat beliau yang terdekat agar selamat dengan cara mengibadahi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kesyirikan yang mereka yakini selama ini, yang merupakan sumber kebinasaan mereka. Maka Allah kemudian turunkan surat Al-Lahab dengan Allah mengatakan apa? Tabbat yada abi lahabyu wa tabb. Semoga kecelakaan buatmu. Ya. Maka Allah balikan. Ya. Maka ayat yang pertama ini adalah sebagai jawaban kebalikan atas sumpah serapa yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan Allah nyatakan secara tegas, tabbat yada abi lahabi wa tabb. Engkaulah yang celaka, kata Allah Subhanahu wa taala. Celakalah engkau, semoga engkau celaka, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena kata para ulama, kata yang pertama ini mengandung doa. Ya, bahwasanya kalimat yang pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kalimat yang kedua, yaitu tabbat yada abi lahab. Ini yang pertama. Yang kedua adalah watab. Ini ada dua kalimat kata para ulama. Maka kalimat yang pertama kata para ulama ini adalah sebagai doaiyah, sebagai doa keburukan atas Abu Lahab yang telah menuduh, mendoakan keburukan juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya kata yang pertama tabbat yada abi lahab, itu maksudnya semoga Allah Subhanahu wa taala membinasakan, menyengsarakan, menyalahkan engkau wahai Abu Lahab. Lalu kemudian kalimat yang kedua watab adalah sebagai bentuk khabar, mengabarkan bahwa betul-betul setelah itu celaka Abu Lahab ini. Betul-betul terjadi ya, di mana Abu Lahab itu binasa, celaka, sengsara dalam hidupnya sampai hari kiamat. Waliyadzubillah jamaah. Ini maksud dari ayat yang pertama. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan, perlu kita mengetahui siapa Abu Lahab ini. Bahwasanya Abu Lahab ini, kenapa Allah begitu murkanya dengan Abu Lahab? Ya. Di mana Abu Lahab ini adalah orang yang paling syadidul adawah wal adhiyah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling memusuhi dan menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ditanya, siapa di antara orang yang paling besar permusuhannya, yang sangat-sangat memusuhi dan menyakiti, mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Lahab. Kenapa Allah sangat murka kepada Abu Lahab? Mungkin kalau orang lain, kalau orang memusuhi kita jamaah, ada orang benci sama kita, ya, yang begitu benci, kebenciannya ditampakkan kepada kita, dan dia bukan siapa-siapa kita, mungkin kita nggak akan terlalu masalah bahwa, ya, oh pantas orang itu nggak suka sama kita karena dia nggak punya hubungan sama kita, ya. Kok kenapa begitu bengisnya, begitu kejamnya, nggak ada sedikit pun kebaikan, kasih sayang orang tersebut kepada kita yang membenci kita. Oh pantas karena nggak ada hubungannya sama kita, ya. Tapi kalau ada orang yang begitu bencinya dengan kita, padahal orang tersebut punya hubungan yang begitu dekatnya dengan kita, yang sebetulnya sangat tidak pantas. Kalau dia benci, tentunya benci yang biasa aja tentunya. Tapi ini begitu bencinya. Bahkan tidak ada kebaikan yang dia lihat pada diri kita. Betul-betul sebuah kebencian yang tidak ada kebaikan yang bercampur di dalamnya. Maka ini tentu keterlaluan tentunya, ya. Kenapa begitu murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Lahab ini? Ya, dengan permusuhan yang begitu
sangatnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Abu Lahab ini punya hubungan yang begitu dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jamaah. Siapa Abu Lahab ini? Abu Lahab namanya Abdul Uzza. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Di antara hubungan dekat Abu Lahab ini dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama hubungan rahim. Ya, hubungan apa? Dia punya hubungan rahim dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Abu Lahab ini dia adalah anaknya Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bapaknya Rasulullah pun anaknya Abdul Muttalib. Ya, dekat apa tidak ini? Sangat dekat. Hubungan rahim, masya Allah. Ya. Kemudian yang kedua hubungan Abu Lahab, ya, tentunya juga bersama istrinya Ummu Jamil ini, ya, atau Urwa bin Harb, saudara perempuannya Abu Sufyan ini. Ya. Hubungan yang lainnya yang begitu dekat kepada Nabi SAW dengan Nabi SAW. Yang kedua adalah hubungan qarabah, kekerabatan. Sama-sama apa? Bani Quraisy. Dia suku yang sama dengan Nabi SAW. Punya kerabatan yang begitu dekat dengan Nabi SAW. Andaikan dia tidak satu rahim bersama Nabi SAW, maka cukup untuk menunjukkan hubungan dekatnya dengan Nabi Muhammad SAW. Dia satu kabilah dengan Nabi. Ini kekerabatan yang dekat kabilah ini. Ya, satu kabilah dengan Nabi SAW. Kemudian yang lainnya, hubungan dekat Abu Lahab dengan Rasulullah SAW adalah hubungan musaharah. Apa itu musaharah? Hubungan pernikahan. Ada apa dengan Rasulullah dengan Abu Lahab ini? Ternyata Abu Lahab ini besannya Nabi. Keduanya berbesanan, bapak-bapak. Ya, ternyata ya Abu Lahab ini besannya Rasulullah, bukan hanya pamannya Rasulullah, tapi juga besannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa kita dikatakan besan? Ya, ternyata kedua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa namanya? Ya, Ruqayyah dan Ummu Kulthum ini, ya, menikah dengan dua putranya Abu Lahab. Siapa namanya? Utbah dan Utaibah. Ya, ternyata kedua putri Rasulullah ini menikah dengan dua putranya Abu Lahab yang bernama Utbah dan Utaibah. Walaupun yang akhirnya, ya, karena besarnya permusuhan, memusuhi yang sangat kepada Nabi SAW, maka akhirnya Ummu Jamil, ibu dari dua putra ini, ya, ibunya Utbah dan Utaibah, memaksa kedua putranya untuk menceraikan dua putri Rasulullah SAW. Masya Allah ini. Untuk apa? Untuk menunjukkan kebencian dan permusuhan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian hubungan yang lainnya yang menunjukkan akan betapa dekatnya Abu Lahab dan istrinya yaitu Ummu Jamil ini, di mana ternyata rumahnya Abu Lahab ini mulasiq bi baiti Khadijah bin Khuwailid. Ternyata rumahnya Abu Lahab nempel, ya, tetangga yang rumahnya nempel dengan rumahnya Khadijah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana nggak dekat lagi nih hubungannya? Ya, bahkan hubungan bertetangganya Abu Lahab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertetangga yang rumahnya menempel satu dengan yang lainnya. Subhanallah. Ya. Tapi kita lihat begitu bencinya, begitu besarnya permusuhan yang ditampakkannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa gangguan yang sangatnya yang dia berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disinilah begitu murkanya Rasulullah Subhanahu wa ta'ala kepada Abu Lahab, yang tidak ada sedikit pun kebaikan yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kebinasaan. Dengan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kebinasaan, kemurkaan, kesengsaraan
sebelum terjadi kebinasan tersebut pada Abu Lahab dan istrinya. Jadi Allah kabarkan dengan Allah mengatakan tabbat yada abi lahabi wa tab. Sungguh celaka dan binasa engkau wahai Abu Lahab dengan sebinasa-binasanya. Jangan nanti Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kesengsaraan dan kebinasaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Lahab ini itu sampai hari kiamat. Sebagaimana juga ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebinasaan, kehancuran yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada Abu Lahab ini sampai wafatnya pun betul-betul Allah hinakan Abu Lahab. Ya. Dan bahkan sampai kesengsaraan itu Allah Subhanahu wa taala berikan kesengsaraan dan kehinaan yang sehina-hinanya itu juga Allah berikan sebelum wafatnya Abu Lahab. Sampai kemudian wafat dengan secara hina oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berlakukan dengan hina-hinanya. Bagaimana wafatnya Abu Lahab jamaah? Kita perlu tahu jamaah, bagaimana betul-betul Allah Subhanahu wa taala membinasakan, menyengsarakan kehidupan Abu Lahab sampai merenggut ajalnya, kematiannya. Dengan Allah Subhanahu wa taala turunkan musibah. Dengan Allah Subhanahu wa taala matikan dalam keadaan hina Abu Lahab ini dengan penyakit yang begitu menjijikan. Penyakit apa ini? Penyakitnya disebut dengan maradul hadasah. Ya. Dengan maradul adasah, yaitu penyakit dengan muncul di tubuhnya itu bisul-bisul, benjolan-benjolan, ya, yang penyakit ini orang-orang Arab ini menganggapnya penyakit yang menular dan menakutkan sebagaimana mereka takut dengan penyakit taun. Jadi mereka berusaha menghindar. Ya, taun ini kan penyakit wabah yang begitu cepat penularannya, yang membahayakan. Maka penyakit adasa pun itu diyakini oleh orang seperti penyakit taun, yang mereka takut berusaha menghindar agar tidak tertular dari penyakit ini. Sehingga ketika wafatnya Abu Lahab dengan penyakit adasa ini, ya, penyakit yang dianggap oleh orang-orang saat itu penyakit yang berbahaya dan menular sebagaimana taun, maka tidak ada seorang pun yang mau menguburkan Abu Lahab saat itu. Sehingga saat itu mayat Abu Lahab itu dibiarkan selama 3 hari. Kenapa? Karena tidak ada orang yang mau menguburkan Abu Lahab. Karena takut dengan penyakit. Dengan penyakit yang menyebabkan kematiannya yang begitu menular. Ya. Sehingga apa? Sehingga selama 3 hari tidak ada orang yang mau menguburkan Abu Lahab. Maka bertambahlah kehinaan Abu Lahab ini. Bertambahlah kehinaan Abu Lahab ini dengan mayat Abu Lahab ini menjadi busuk. Ya, menjadi apa? Menjadi busuk. Ya. Dan sehingga apa? Sehingga orang-orang begitu sulit untuk memandikan jenazahnya Abu Lahab ini. Lam yatamakkanu min ghaslihi fa'araqu alaihi al-ma. Sampai apa? Sampai kemudian anak-anaknya yang akhirnya terpaksa memandikan ayahnya ini, itu memandikan mayatnya Abu Lahab itu dengan cara apa? Fa'araqu alaihi al-ma, dengan cara menyemprotkan air dari kejauhan. Jadi seperti pemadam kebakaran, ya. Ya, pemadam kebakaran, untuk memadamkan kebakaran itu mereka semprot dari kejauhan. Maka begitulah yang diberlakukan pada mayat Abu Lahab, ya, yang saking susahnya memandikan jenazah yang sudah membusuk ini, itu akhirnya apa? Ya, yang juga ditakuti penyakit yang dibawanya itu bisa menular, ya, seperti virus corona, ya, orang takut memandikan jenazah orang yang kena virus corona. Maka begitulah Abu Lahab, ya, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya anak-anaknya terpaksa memandikan Abu Lahab dengan cara demikian tadi. Ya, ghasaluhu bil mahi min ba'idin, di mana anak-anaknya kemudian memandikan dengan cara mereka semprotkan air dari kejauhan,
makhafata adwal adasa, karena takut akan tertular dari penyakit yang terkena oleh Abu Lahab ini. Wal'iyadzubillah, betul-betul dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang kedua, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan betul-betul kebinasaan, kesengsaraan, kehancuran Abu Lahab ini. Dengan Allah menambah kesengsaraan ini, dengan Allah menyebutkan ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala kembali menegaskan, mengabarkan kehancuran, kebinasaan Abu Lahab ini, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, dan hartanya, kata Allah, harta yang dimiliki oleh Abu Lahab ini, kekayaan, kehormatan, wa ma kasab, dan semua yang diusahakannya. Apa itu yang diusahakannya? Para mufassir mengatakan yang dimaksud dengan wa ma kasab dan semua yang diupayakan, yang diusahakan oleh Abu Lahab itu termasuk diantaranya adalah anak-anaknya. Kenapa kok yang diusahakan itu maksudnya anak-anaknya? Hal ini berdasarkan, kata para ulama, hadis Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana Nabi pernah mengatakan, inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbih wa inna waladahu min kasbi, rawahu Abu Daud, dengan syarat yang sahih. Di mana Nabi SAW mengatakan, yang menunjukkan bahwa tafsir wa ma kasab itu di antara tafsir yang sahih adalah anak-anaknya Abu Lahab pun tidak bermanfaat buat Abu Lahab. Itu sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana Nabi, kata Aisyah, pernah bersabda, inna atyaba ma akala ar-rajul, sesungguhnya sebaik-baik makanan yang dimakan oleh seorang itu makanan yang diperoleh dari jerih payahnya. Jadi ini hadis ini sebab asbabul wurudnya, sebab Rasulullah mengucapkan ini ketika itu ada seorang ibu, seorang wanita, seorang ibu yang saat itu dia memiliki anak yatim. Suaminya telah meninggal dunia. Lalu dia urusi anaknya, anak yatimnya ini. Ya. Kemudian anaknya yang yatim ini memiliki harta. Lalu kemudian dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha saat itu. Dia tanyakan kepada Aisyah, aakulu minhu, apakah aku boleh memakan harta anakku ini? Ya. Apakah aku boleh memakan harta anakku yang yatim ini, wahai Aisyah? Maka Aisyah mengatakan hadis ini. Lalu Aisyah menyebutkan hadis Nabi SAW. Ya, ketika ibu ini bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah aku berhak boleh memakan makanan yang itu bersumber dari anakku yang yatim ini, wahai Aisyah? Maka Aisyah menyebutkan hadis ini, inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbih, sesungguhnya makanan yang terbaik yang dimakan oleh seorang itu adalah dari makanan yang diperoleh dari jerih payahnya, dari keringatnya. Lalu kemudian Nabi mengatakan, wa inna waladahu min kasbih, dan sesungguhnya anaknya pun itu merupakan jerih payahnya, kata Nabi SAW. Masya Allah. Ya, jadi apa? Sebaik-baik makanan itu apa? Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik makanan yang kita makan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah makanan yang kita makan yang bersumber dari kerja kita, dari jerih payah kita, dari keringat, dari nafkah yang kita upayakan. Lalu kemudian Rasulullah menyebutkan bahwasanya pun termasuk dari jerih payah seseorang itu adalah anaknya, ya, yang dia didik, yang dia besarkan, kemudian dia menjadi baik, menjadi saleh dan mempunyai nafkah, ya, mempunyai penghasilan. Pun apa yang kita makan dari penghasilan anak kita itu adalah sebaik-baik makanan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari hal ini
tafsir yang sahih dari apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Dan harta Abu Lahab, wa ma kasab, dan semua yang diusahakannya. Maksudnya apa? Semua yang diusahakan ini adalah anak-anaknya. Yang diantara adalah anak-anak Abu Lahab ini tidak dapat sedikit pun, kata Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkannya, menolaknya, menangkalnya dari azab Allah Subhanahu wa taala apabila Allah timpakan kepadanya. Masya Allah. Jadi Allah sudah mengabarkan ya berita yang menakutkan kepada Abu Lahab ketika hidupnya. Bahkan sebelum dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah mengabarkan kepastian kesengsaraan Abu Lahab sebelum dia disengsarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Di antaranya apa? Dengan Allah memastikan bahwa semua harta, semua anaknya Abu Lahab tidak sama sekali berguna buat Abu Lahab, tidak bisa menyelamatkannya sedikit pun dari azab, dari siksa Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga betul terjadi. Anak-anaknya nggak ada bisa menyelamatkan dia dari penyakit yang menyebabkan kematiannya, yang menghinakannya. Waliyadzubillah. Jangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kesengsaraan dan kebinasaan Abu Lahab ini. Ya. Bukan saja semua harta dan anak-anaknya nggak bisa menyelamatkan dia dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka kebinasaan yang berikutnya yang dikabarkan oleh Allah kepada Abu Lahab ini sebagai bentuk penghinaan yang sehina-hinanya kepada Abu Lahab ini, kembali Allah menyebutkan dalam ayat berikutnya, sayasla naran dzata lahab, dan dia akan masuk ke dalam neraka kesengsaraan yang berikutnya. Kalau tadi di dunianya, ya semasa hidupnya di dunia, Allah betul-betul membinasakan, menyengsarakan hidupnya Abu Lahab. Bahkan sampai matinya Allah hinakan. Sampai matinya tadi sebagaimana kita ceritakan, yang kita sebutkan betapa Allah menghinakan Abu Lahab, ya sampai dalam keadaan matinya pun Allah hinakan. Ya, sampai anak-anaknya nggak ada orang yang mau memandikannya, sehingga terpaksa anak-anaknya memandikan dengan cara yang menghinakan ayahnya sendiri. Ya, dengan dimandikan dari kejauhan, disemprotin air dari kejauhan. Karena apa? Karena jijik. Ya, karena takut penyakit yang dibawa oleh ayahnya ini menular. Ya, itu penyakit apa tadi? Adasah. Penyakit bisul-bisul yang mengeluarkan bau yang tidak sedap, menjijikan, dan seterusnya. Jangan nanti Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kembali menyebutkan kehinaan ini dengan ya mengabarkan kepada Abu Lahab sebelum nanti di akhirat betul-betul akan diceburkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sayasla naran. Ya, maka betul-betul Abu Lahab ini akan masuk naran, ke dalam neraka jahanam dzata lahab. Ya, yang apa? Yang apinya yang Allah sifati dzata lahab. Yang memiliki sifat dzata lahab. Apa itu dzata lahab? Yang apinya berkobar-kobar, yang apinya menyala-nyala. Bahkan sebagian para mufassir yang apinya itu mengepung Abu Lahab sehingga nggak bisa keluar dari kepungan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi di antara makna dzata lahab, selain disebutkan oleh para mufassir, itu maknanya adalah api yang menyala-nyala, yang berkobar-kobar, siap menghancurkan, siap menghanguskan Abu Lahab ini. Juga maknanya adalah api yang mengepung Abu Lahab dari berbagai sisi yang dia tidak bisa keluar dari api neraka tersebut. Masya Allah, na'udzubillah. Betul-betul dikepung oleh api neraka jahanam. Ya, yang betul-betul akan membinasakan Abu Lahab ini. Juga sebagaimana hal ini, sebagaimana hubungannya kata-kata Lahab ini dengan namanya Abu Lahab. Jadi ada sebagian orang, ya, kenapa Abu Lahab dijuluki dengan Abu Lahab? Yang namanya siapa tadi? Siapa namanya tadi? Nama aslinya Abu Lahab Abdul Uzza. Namanya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Ya, namanya Abu Lahab siapa? Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Ya, anaknya kakeknya Nabi. Abdul Muttalib kakeknya Nabi punya anak namanya Abdul Muttalib. Namanya apa? Abdul Uzza. Yang kemudian digelari dengan Abu Lahab. Di mana para ulama mengatakan, kenapa Abu Lahab ini dinamakan dengan Abu Lahab?
Padahal namanya Abdul Uzza. Ya. Maka di antara tafsir kata para ulama, kenapa Abu Lahab Abdul Uzza ini digelari dengan Abu Lahab ini? Di antara mereka ada yang mengatakan Lahab ini maknanya juga di antaranya ya orang yang memiliki paras yang tampan, yang berkilau-kilau ketampanan. Ya, sebagaimana tadi Lahab juga maknanya apa? Api yang menyala-nyala. Ya, sehingga para ulama mengatakan ya, maka yang cocok Abdul Uzza ini digelari dengan Abu Lahab sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati neraka jahanam yang apinya menyala-nyala. Jadi Abu Lahab itu apa? Bukan bapak yang berparas ganteng, bukan. Tapi yang cocok buat Abu Lahab itu apa? Bapaknya api neraka. Ya. Bapaknya penghuni neraka jahanam, ya, yang apinya menyala-nyala, siap beranguskan, menghancurkan orang yang menghuni. Maka itulah Abu Lahab. Ya, jadi bukan bapak yang parasnya ganteng, bukan. Bahkan saya Abu Bakar Jabir al-Jazairi rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, maka aku berpendapat inilah pendapat yang benar. Lahab itu apa? Bapaknya penghuni neraka. Ya, bapaknya penghuni neraka yang apinya menyala-nyala, menyambar-nyambar, ya, yang mengepungnya dari berbagai sisi yang tidak bisa membuat dia keluar dari api neraka itu. Na'udzubillah. Ya, sebagaimana Allah menyebutkan ketika mensifati bahwasanya Abu Lahab akan Allah masukkan ke dalam neraka jahanam yang sifatnya dzat lahab, yang sifatnya itu menyambar-nyambar, menyala-nyala, siap membakar dan menghanguskan penghuni nerakanya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini wa imra'atuh. Bahkan bukan hanya Abu Lahab yang Allah masukkan ke dalam neraka jahanam, tapi siapa juga? Wa imra'atuhu, dan wanitanya, maksudnya istrinya. Tadi siapa namanya? Ya, Ummu Jamil. Ya, namanya siapa? Ummu Jamil. Nama aslinya siapa? Urwa bin Harb. Ya, Urwa bin Harb ini siapa? Saudara perempuannya Abu Sufyan. Ya, dia adalah saudara perempuannya Abu Sufyan. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengikutkan istri Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil ini, yang dikenal dengan Ummu Jamil ini, juga Allah lemparkan bersamaan dengan suaminya ke dalam neraka jahanam? Kenapa? Ya, sebagaimana Allah menggelari Ummu Jamil dengan hammalatal hatab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dalam ayat berikutnya Allah bukan hanya mengabarkan Abu Lahab yang masuk ke dalam neraka jahanam, tapi juga Allah mengabarkan istrinya. Ada apa dengan istrinya, jamaah? Ada apa dengan Ummu Jamil? Kenapa Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwa istri Abu Lahab ini juga diceburkan bersama Abu Lahab ke dalam neraka jahanam, yang Allah Subhanahu wa taala menggelari Ummu Jamil ini dengan hammalatal hatab? Apa makna hammalatal hatab? Mungkin definisinya dalam Al-Quran itu pembawa kayu bakar. Ya, namun sesungguhnya tafsir dari apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gelar yang Allah sematkan kepada Ummu Jamil dengan gelar hammalatal hatab. Hammala maknanya pembawa, ya. Memang secara lugawi, secara bahasa, hammala maknanya allati tahmil atau hamilah, orang yang membawa. Al-hatab maknanya adalah kayu bakar. Tapi tafsirnya kata para ulama, ya, kenapa Allah menggelari Ummu Jamil dengan hammalatul hatab, pembawa kayu bakar ini? Yang pertama adalah karena Ummu Jamil ini, ya, orang atau wanita yang biasa setiap malam itu membawa duri-duri dan kemudian menebarkan fitorikin Nabi SAW, yang dia tebarkan duri-duri, ya, di jalannya Nabi SAW untuk dalam rangka menyakiti dan memusuhi Nabi SAW. Masya Allah. Jadi Ummu Jamil itu tiap malam, bapak-bapak, dia tiap malam, kalau kita misalnya ya menebar paku, ya Will, ya, ini dulu nggak mungkin nggak ada paku.
Ya, itu yang ditebarkan duri-duri. Ya, yang intinya untuk mencelakai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dia tebar setiap malamnya itu. Ya, kenapa tiap malam? Biar nggak tahu dulu ya, Nabi nggak tahu ditebar di waktu malam. Ya, di setiap jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, kita bayangkan gimana bencinya ini Ummu Jamil kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana berusaha untuk mencelakai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jamaah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian makna yang kedua dari hammalatul hatab, yaitu maknanya adalah bahwasannya Ummu Jamil ini memiliki sifat suka mengadu domba. Maka yang diadu domba, yang difitnah oleh Ummu Jamil siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi diceritakan pendusta, tukang sihir, ya, dan seterusnya. Ya, maka kenapa Ummu Jamil dikatakan hammalatul hatab? Yang diantara sifatnya adalah suka mengadu domba, membawa fitnah kepada orang-orang. Termasuk fitnah yang terbesar yang ditebarkan oleh Ummu Jamil adalah fitnah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu bencinya Ummu Jamil ini. Maka pantas, ya, bukan hanya suaminya diceburkan dalam neraka jahanam, tapi juga siapa? Dia sendiri, Ummu Jamil ini. Maka kita lihat banyak riwayat yang menunjukkan betapa bencinya dan besarnya permusuhan Ummu Jamil, ya, kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dia di antara yang paling semangat mengipas-ngipasi suaminya. Ya, dia apa namanya? Dia dorong, dia dukung, ya, dia provokasi suaminya biar lebih benci lagi, ya, lebih besar lagi permusuhannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ini Ummu Jamil ini. Ya, kita lihat bagaimana riwayat-riwayat menyebutkan bencinya Ummu Jamil kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hadis sahih disebutkan, lamma sami'at imra'atu Abi Lahab ma nazala fiha wa zawjuha min al-Quran. Ketika Ummu Jamil ini mendengar ayat Al-Quran yang turun kepadanya dan kepada suaminya, ya, surat Al-Lahab ini, maka Ummu Jamil ini atat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia datangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa huwa jalis fil masjid 'inda al-Ka'bah wa ma huwa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka ketika turun ayat Al-Lahab ini, yang itu berkaitan dengan dirinya dan suaminya, dan dia merasa tidak terima dengan yang dianggap itu fitnah bagi Ummu Jamil, ini ngejek, ya, nyindir ini kata Ummu Jamil. Ini ayat ini nyindir kata Ummu Jamil. Ya. Dia tidak terima dengan olok-olokan ini, dengan ejek-ejekan yang ada pada ayat tersebut. Sehingga dia begitu marahnya, begitu bencinya kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia datangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia datangi saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu di dekat Ka'bah. Ya. Maka saat itu terlihat fi yadiha fihrun minal hijarah. Saat itu di genggaman tangannya Ummu Jamil ada batu yang besar, yang keras, yang panjang, ya, yang dibawanya untuk apa? Untuk memukul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dia bawa batu yang keras, yang panjang, ya, dalam genggamannya ini, ya, untuk dalam rangka memukul, menyakiti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqafat alaih. Maka saat itu percis Ummu Jamil ini berada di hadapan Nabi. Ya. Lalu bagaimana yang terjadi saat itu? Akhadallahu bibasari an Rasulillah. Maka Allah cabut penglihatannya Ummu Jamil. Padahal saat itu, ya, betul-betul Ummu Jamil dia berada percis di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berdiri di hadapan Nabi. Namun saat itu Allah Subhanahu Wa Taala mencabut, menghilangkan penglihatan Ummu Jamil, yang tidak bisa melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dilihatnya saat itu hanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, jadi Allah Allah angkat penglihatannya, Allah hilangkan penglihatannya, sehingga dia tidak bisa melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dilihat saat itu hanya Abu Bakar. Fala tara illa Abu Bakar. Dia tidak melihat kecuali Abu Bakar saat itu. Faqalat, maka kemudian dia sampaikan kepada Abu Bakar saat itu.
Ya, dia berkata kepada Abu Bakar saat itu yang pada sedang bersama Rasulullah di sisinya, di samping. Dia katakan apa kepada Abu Bakar? Aina sahibuk? Mana temanmu? Ya, mana sahibmu? Ya, mana temanmu wahai Abu Bakar? Ya, jadi itu ditanya kepada Abu Bakar. Mana temanmu? Maksudnya apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Abu Bakar selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qad balaghani annahu yahjuni. Telah sampai berita kepadaku bahwasanya si Muhammad ini betul-betul telah memfitnah dan mengejek-ejek aku, kata Ummu Jamil ini. Ya, maka kemudian Ummu Jamil bersumpah, wallahi, demi Allah. Ini ternyata orang-orang Arab itu kalau bersumpah menyebut nama Allah di bawah. Ya, sampai orang-orang musyrik. Ya, orang-orang musyrik ini pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka bersumpah itu yang dibawa tuh Allah, masya Allah, kita lihat ya. Bagaimana orang musyrik itu ya. Jadi mereka sebetulnya bertauhid juga sebetulnya ya. Tapi tauhid mereka adalah tauhid apa? Rububiyah. Ya, mereka yakin bahwasanya yang berikan rezeki itu hanya Allah. Yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian, mereka tidak mengatakan tuan-tuan berhala-berhala yang mereka sembah. Tapi mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini orang musyrik ini. Fitrah. Ya. Mereka akui bukan berhala-berhala itu yang memberikan rezeki kepada mereka. Bukan berhala-berhala itu yang menciptakan mereka, menciptakan langit dan bumi, tapi Allah Subhanahu wa taala. Tapi hanya saja ketika disuruh beribadah hanya kepada Allah, mereka tidak mau. Mereka mengingkari. Mereka tetap menyembah berhala mereka. Ya. Maka Ummu Jamil saat itu dia bersumpah, wallahi, demi Allah, kata Ummu Jamil, law wajadtuhu la darabtu bihadzal fihr. Demi Allah, wahai Abu Bakar, kalau seandainya aku mendapatkan Muhammad, maka aku betul-betul akan memukulnya dengan batu ini. Lalu kemudian kembali dia bersumpah, wallahi inni la syairah. Demi Allah, wahai Abu Bakar, sungguhnya aku ini betul-betul seorang penyair. Lalu dia bersyair. Ya, dengan gayanya apa namanya? Ummu Jamil ini bersyair. Apa syairnya? Dia katakan, mudhammiman asayna wa amrahu abaina wa dinahu qalaina. Ini syairnya Ummu Jamil. Apa kata Ummu Jamil? Ya, kami betul-betul akan menentangnya. Wahai Abu Bakar, sampaikan syair ini. Sampaikan syair ini kepada Muhammad. Bahwasanya ya, syair itu bunyinya maknanya, kami betul-betul akan menentangnya dan mencelanya. Dan kami betul-betul tidak peduli dengan urusannya. Amrohu abaina. Adapun dengan urusannya kami akan tidak peduli dengan urusannya. Wadinahu qalaina. Dan juga adapun dengan agama yang dibawa olehnya, kami betul-betul akan membenci dan memusuhinya. Masya Allah, ini yang diungkapkan oleh dalam syair Ummu Jamil ini. Fansarafat. Maka kemudian Ummu Jamil pun meninggalkan Abu Bakar ini. Maka saat itu Abu Bakar merasa bingung, kenapa langsung ngomong sama saya, nggak ngomong sama Abu Rasulullah? Ini Abu Rasulullah ada. Kenapa dia bicara sama saya, kata Abu Bakar itu ya. Abu Bakar bingung ini ya. Maka kemudian Abu Bakar memastikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Ummu Jamil pergi meninggalkannya, faqala Abu Bakar, ya Rasulullah, ama taraha fara'atka. Apa kata Abu Bakar? Wahai Rasulullah, bukankah engkau tadi melihat Ummu Jamil? Dan dia melihat engkau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa dia bicara sama aku, kata Abu Bakar, maksudnya gitu ya. Bukankah engkau melihat Ummu Jamil dan Ummu Jamil melihat engkau? Karena kan bersebelahan dengan Abu Bakar saat itu. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma ra'atni laqad akhadallahu bi basariha anni. Dia enggak melihatku, wahai Abu Bakar. Dia sama sekali enggak melihatku, wahai Abu Bakar. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan penglihatan yang bisa melihat diriku. Masya Allah, ini mukjizatnya Nabi. Ya, ternyata Abu Bakar baru tahu bahwasanya Ummu Jamil ini enggak melihat Nabi. Masya Allah, telah dihilangkan penglihatannya untuk melihat Nabi. Subhanallah jamaah. Ya, maka ini di antara bentuk penampakan permusuhan ya yang begitu hebatnya yang ditampakkan oleh Ummu Jamil selain suaminya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah kemudian mengakhiri ayat ini dengan mengatakan fi jidiha hablum min masad. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ya
mengakhiri surat Al-Masad ini dengan Allah kembali menyebutkan apa yang ada pada Ummu Jamil ini. Apa yang menyebabkan dia pun diseret, dilemparkan dalam neraka jahanam bersama suaminya ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan fi jidiha. Jidun maknanya unuqun. Di lehernya Ummu Jamil ini kata Allah Subhanahu wa taala. Hablum min masad. Ada kalung ya yang terbuat dari seratnya pohon kurma yang dipintal dengan sekencang-kencangnya kemudian dikalungkan di lehernya Ummu Jamil. Untuk apa? Ya, faturfa bihi fi nari jahannam. Yang kemudian Allah diangkat Ummu Jamil dengan apa namanya kalung tadi ya, kalung yang terbuat dari serabut kelapa, kurma yang dipintal dengan sekuat-kuatnya, yang dikalungkan di lehernya Ummu Jamil. Untuk apa? Untuk mengangkat Ummu Jamil, diangkat, diseret, dibawa ke dalam neraka jahanam dan kemudian dilempar ke dalam neraka jahanam. Masya Allah. Ternyata ini kata para ulama, ada dalam sebuah riwayat. Kenapa sampai Allah mengalungkan, ya menghinakan Ummu Jamil untuk dilemparkan ke neraka jahanam, ya dengan cara sebelumnya dikalungkan dulu, ya serabut yang dipintal begitu kerasnya, begitu kencangnya, kemudian ditarik, digeret leher Ummu Jamil ini, dibawa ke neraka jahanam dan kemudian dilemparkan. Ada apa jamaah? Ternyata Ummu Jamil ini suatu ketika pernah mengatakan, ya dia punya sebuah kalung yang berharga, kalung yang mahal, yang kemudian dia bersumpah, saya akan menjual kalung ini dalam rangka membenci dan memusuhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dengan sebab ini kata para ulama. Dengan sebab ini, dengan sumpahnya, ya dengan dia punya kalung yang kemudian dia jual, dia habiskan kalungnya, dia jual untuk dalam rangka memusuhi, memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kebencian. Maka dengan inilah Allah hinakan. Dengan Allah ganti kalungnya Ummu Jamil ini yang dia jual dalam rangka memerangi, memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalung api neraka. Ya, dengan kalung berupa serabut yang dipintal dengan kencang, dengan kuat, yang kemudian ditarik dari lehernya Ummu Jamil ke dalam neraka jahanam dan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian. Waliyadzubillah. Jangan berarti Allah Subhanahu wa taala, inilah kehinaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan sehina-hinanya kepada orang-orang yang memusuhi kekasih Allah Subhanahu wa taala, nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya kepada Abu Lahab dan istrinya. Jangan berarti Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini menunjukkan betul-betul ya ayat dalam surat Al-Masad ini di mana Allah Subhanahu wa taala betul-betul telah memvonis, ya, telah memvonis kebinasaan, kesengsaraan Abu Lahab ya atas kejahatan permusuhan yang begitu besarnya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau adalah orang yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya pamannya Nabi, ya bahkan juga dia merupakan sukunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan bertetangga dekat dengan Nabi dan punya hubungan perkawinan ya karena dia adalah besannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian juga Allah mengabarkan kesengsaraan Abu Lahab ini di mana semua harta yang dimilikinya, ya semua anak-anak yang merupakan jerih payahnya sama sekali tidak bisa menyelamatkannya, menangkalnya dari siksa Allah, dari azab Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ya baik kesengsaraan ketika Allah berikan di dunia maupun juga kelak di akhirat nanti. Ya, kemudian ini juga dalil surat Al-Masad ini akan haramnya menyakiti, mengganggu orang-orang yang beriman, apalagi dia ada seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka konsekuensi mengganggu nabi dan orang-orang yang beriman, konsekuensinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan musibah, keburukan-keburukan, kesengsaraan bukan hanya nanti di akhirat, tapi juga kesengsaraan itu telah diberikan, ditampakkan oleh Allah di dunia. Kemudian juga yang terakhir, ya bahwasannya hubungan kekerabatan
ya tidak ada manfaatnya dengan kesyirikan dan kekufuran yang ada padanya. Ya bahwasanya kerabat kita yang musyrik, yang menentang Allah Subhanahu wa taala, ya maka kekerabatan ini tidak sama sekali bisa menyelamatkan kita, tidak bisa bermanfaat ya kepada kerabatnya. Ya sebagaimana Abu Lahab. Ya, sebagaimana Abu Lahab ini, ya maka kerabatan yang disertai dengan kesyirikan kekufuran, ya maka sama sekali tidak mendatangkan manfaat. Sebaliknya, ya sebaliknya sebagaimana orang-orang yang beriman juga tidak bisa mendatangkan manfaat kepada kerabatnya yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana Rasulullah ya yang kita tahu memiliki syafaat, ya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaat uzma. Ya maka syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa bermanfaat sekalipun kepada kerabat beliau yang paling terdekat hubungannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa bermanfaat. Sehingga Abu Lahab adalah orang yang akan menjadi penghuni neraka Allah untuk selama-lamanya. Ya, karena apa? Karena kesyirikan, kekufuran yang ada padanya, lebih-lebih lagi permusuhannya yang besar, ya gangguannya yang diberikan yang sangat luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan tafsir surat Al-Masad yang baru saja kita sama-sama pelajari ya dapat bermanfaat buat kita dan kita bisa ambil ibrah dan pelajarannya. Ya, bagaimana orang-orang yang menentang Nabi dan dakwah Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan keburukan, kesengsaraan dalam hidup orang-orang tersebut, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Mungkin saja, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang bertanya sebelum kita tutup. Silakan. Di dalam riwayat lain ada nggak Ya. siksa kubur bagi kedua orang ini, Ustaz? Gimana? Di dalam riwayat lain ada nggak siksa kubur bagi dua orang ini? Iya. Waktu disiksa di dalam neraka. Iya, wallahu a'lam. Ana belum pernah mendapatkan hadis yang menunjukkan bahwasannya kesengsaraan itu pun ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Abu Lahab ini berada dalam alam barzakh, dalam al-kubur ya. Mungkin apa disiksa sisa-sisanya ya, ana belum tahu itu. Ya, setahu ana belum ada hadis ya belum pernah mendengar hadis. Tapi jelas kesengsaraan yang Allah berikan itu disebutkan oleh para ulama, kebinasaan dan kesengsaraan hidup itu sampai hari kiamat. Berarti sampai sebelum kemudian dibangkitkan dari kuburnya. Berarti betul-betul Allah menyesarakan, ya menghinakan sehina-hinanya, sesengsara-sengsaranya kehidupan Abu Lahab, ya baik di dunia ketika dia hidup di dunia, ya kemudian juga tentunya pasti di alam barzakhnya, di alam kuburnya, sebelum nanti dia mendapatkan siksa yang lebih berat lagi di akhir. Wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin ada yang pernah tahu mungkin hadisnya. Ya. Terus kemudian akhir dari istri yang mau jamil itu gimana sih? Akhir kehidupannya apakah dia dikasih musibah dengan penyakit atau ada riwayat? Ya memang tidak ada riwayat. Ya tidak, anak tidak juga mendapatkan riwayat ya penjelasan di mana sebagaimana Abu Lahab ya jelas ya terdapat riwayat ya betul-betul Allah sengsarakan, Allah hancurkan, bahkan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan yang betul-betul sangat menghinakannya ya dengan penyakit yang membawa kematiannya, penyakit yang ditakuti oleh orang-orang Arab saat itu yang menular. Ya bahkan saat itu mayatnya Abu Lahab ya sudah membusuk ya selama 3 hari. Tidak ada orang yang mau memandikannya, akhirnya dengan terpaksa anak-anaknya memandikan dengan cara juga menghinakan ya Abu Lahab ini dengan Allah mandikan dengan dimandikan oleh anak-anaknya dari kejauhan, hanya disemprotkan dengan air ya karena khawatir dan takut tertular dari penyakit yang dibawa oleh Abu Lahab ini. Tapi adapun Ummu Jamil ini ya tidak ada kisah ya Allah alam, tidak ada hadis atau riwayat bagaimana akhir kehidupan Ummu Jamil ya. Ummu Jamil apakah dia mati juga sama seperti yang dialami oleh suaminya Abu Lahab? Wallahu a'lam. Ya ana belum tahu. Ya. Apakah anak-anaknya Abu Lahab itu beriman juga kepada Allah atau? Ya ada sebagian anaknya Abu Lahab yang beriman. Iya. Ya. Apakah Utbah atau Utaibah, ana lupa ini. Di antara Utbah dan Utaibah ada yang kemudian masuk ke dalam Islam. Nah, apa yang menyebabkan mereka keras hati? Karena secara jelas mereka mengakui bahwa tidak ada yang bisa dilakukan
berhala-berhala yang mereka sembah. Tapi mereka sendiri meyakini peran Allah sangat besar memberi rezeki, tapi menolak tunduk dan patuh kepada Rasulullah dan Allah. Gimana kan? Jadi seperti apa yang menyebabkan mereka keras hati. Karena secara jelas mereka mengakui bahwa tidak ada yang bisa dilakukan berhala-berhala yang mereka sembah. Tapi mereka sendiri meyakini Allah dan Rasulnya itu yang memberikan, Allah yang memberikan rezeki, tapi mereka kenapa menolak dan tidak patuh pada Rasulullah? Iya. Maka banyak sebab tentunya. Banyak sebab kenapa orang-orang musyrik pada saat itu ketika Nabi mendakwahi mereka itu terhalangi dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak faktor. Ya, pertama adalah apa? Karena apa? Di antaranya adalah taqlidul a'ma. Ya. Yang di antaranya adalah taklid buta. Ya. Pertama taklid buta dengan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh ulama-ulama mereka. Ya. Kemudian yang lainnya adalah kepercayaan mereka yang bertamasuk, ya, berpegang teguhnya mereka dengan ajaran-ajaran nenek moyang mereka. Jadi antara yang menghalangi hidayah orang-orang musyrik pada saat itu untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Karena berpegang teguhnya mereka seteguh-teguhnya dengan ajaran nenek moyang mereka sebelumnya. Sehingga ketika datang kebenaran, mereka tidak menerimanya, mereka menolaknya. Ya. Sebagaimana kita lihat Abu Thalib, ya, pamannya Nabi SAW, yang dalam tarikh disebutkan betapa besarnya perjuangan, pengorbanan Abu Thalib dalam membela dan menyebarkan dakwah, ya, keponakannya Muhammad SAW. Namun di akhir hidupnya pun tetap tidak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ternyata apa? Ya, ternyata memang menghalanginya adalah fanatisme. Ya, yang menghalanginya adalah fanatik butanya terhadap ajaran nenek moyang. Karena saat itu ketika Rasulullah SAW meminta saat menjelang wafatnya Abu Thalib untuk bersyahadat, ya, untuk bersyahadat bahwa tidak Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, maka Abu Thalib memilih, ya, untuk mengatakan apa? Saya tetap berada di agama Abdul Muthalib, ayahku. Kita lihat bagaimana, ya, fanatik, ya, bagaimana fanatik terhadap ajaran-ajaran nenek moyang itu menghalangi seorang itu mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, fanatik buta. Ya, taklid buta. Ya, kemudian juga, ya, fanatik terhadap ajaran nenek moyang. Kemudian yang lainnya adalah kesombongan. Ya, betapa banyak orang terhalangi mendapatkan hidayah, ya, kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, bukan karena mereka nggak tahu dengan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tapi karena apa? Karena kesombongan. Ya, karena dunia yang ada pada mereka, karena merasa yang mendakwahi, ya, itu anak baru kemarin, ya kan? Karena di antara sikap Abu Lahab, ya, menolak dakwah yang didakwahi Nabi kita Muhammad SAW, karena yang dilihat adalah keponakannya, yang anak baru kemarin ini, ya, bocah kemarin, cah wingi, ya, bocah kemarin, tiba-tiba mengaku dirinya seorang Rasul yang diutus oleh Allah, ya, menyuruh kita meninggalkan Tuhan-Tuhan kita, kesombongan, ya. Padahal mereka tahu bahwasannya, ya, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah kebenaran. Buktinya apa? Buktinya sebelum Nabi SAW mengajak mereka untuk meninggalkan kesyirikan, ya, meninggalkan tuhan-tuhan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, Nabi memastikan terlebih dahulu, ya, apakah kalau seandainya aku mengabarkan kepada kalian, ya, ada sebuah pasukan di sebuah lembah akan menyerang kalian, apakah kalian masih percaya sama aku, kata Nabi? Mereka membenarkan. Mereka memastikan bahwasanya na'am, kita percaya sepenuhnya kepada engkau wahai Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Artinya sebetulnya mereka percaya dengan Nabi. Ya. Mereka percaya apapun yang disampaikan oleh Nabi SAW itu pasti benar. Dan itu kembali mereka ikrarkan dengan mengatakan, ma jarabna alaika illa sidqa.
kami tidak mendapatkan. Ya. Kami tidak pernah mengujimu wahai Nabi, wahai Muhammad, kecuali kami mendapatkan kamu benar. Jadi banyak ujian-ujian ngetes Nabi. Nabi pernah berkali-kali dites oleh orang-orang Quraisy. Ya. Diuji Nabi dengan berbagai ujian dan mereka ya mendapatkan betul-betul Nabi ini seorang yang benar. Seorang yang jujur. Yang benar dan jujur perkataannya, ucapannya bisa dipercaya. Kenapa? Sampai Nabi digelari oleh mereka sendiri apa? Al-Amin. Jadinya menggelari Nabi dengan Al-Amin. Orang yang sangat dipercaya, yang benar dan jujur ucapannya, itu mereka yang menggelarinya. Sehingga nggak mungkin kalau ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu tidak benar. Mereka yakin itu benar. Lalu kenapa apa yang menghalangi mereka menolak kebenaran yang diucapkan oleh Nabi SAW? Yang didakwai, yang diajak oleh Nabi SAW. Karena apa? Kesombongan. Ya, mereka sombong. Sombong dengan keadaan mereka, dengan kehormatan yang ada pada mereka, dengan harta dunia yang banyak yang ada yang mereka miliki, gengsi, ya juga sifat gengsi dong. Masa anak mau ikut sama orang baru kemarin? Ya bukan karena nggak tahu kebenaran, ya bukan karena tidak tahu kebenaran yang dibawa keponakannya, dibawa oleh sukunya, oleh kaumnya sendiri. Rasulullah SAW mereka tahu. Tapi yang menghalangi hidayah itu adalah kesombongan yang ada pada mereka dengan kekayaan, kehormatan, kekuasaan. Ya mereka takut kalau seandainya ikut dengan Nabi Muhammad SAW, mereka akan kehilangan kekuasaan. Itu dunia, mereka takut dengan dunia. Mereka takut kehilangan dunia yang ada pada mereka, bukan karena mereka nggak tahu kebenaran Nabi Muhammad SAW. Mereka khawatir kalau seandainya anak ikut dengan Nabi Muhammad, maka mereka akan mencibir saya. Mereka akan mendiskreditkan saya. Mereka akan mengasingkan saya, mereka nggak akan hormat lagi sama saya. Itu yang ditakutkan oleh mereka. Itu yang menghalangi mereka mendapatkan hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Bisa dibilang seperti kias orang-orang yang menentang dakwah Rasulullah di zaman sekarang seperti itu saja. Iya. Yang dikabarkan yang di daerah ada di mana? Di pemberontakan seperti yang di media-media sekarang. Pembakaran dan lain-lain, itu mungkin bisa dikiaskan seperti itu Ustaz, orang-orang yang menentang dakwah sunnah itu. Iya, bisa juga seperti itu. Ya. Yang menghalangi mereka tadi karena ya mereka tadi fanatik dengan ajaran-ajaran nenek moyang mereka. Ya, kenapa mereka sulit untuk meninggalkan dari menyembah kuburan? Karena mereka dapatkan dulu nenek moyang mereka melakukan itu masalahnya. Masa ini salah? Ini kan kebiasaan nenek moyang kita. Ya, meminta kepada kuburan. Masa nggak boleh kayak begitu? Nenek moyang kita sudah melakukannya. Jadi ketika didakwahi bahwasanya ini adalah kebatilan, ini adalah kesyirikan, mereka cenderung menolaknya. Ini yang menghalangi mereka mendapatkan kebenaran, mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Artinya memang dari dulu sampai detik ini dakwah tauhid itu paling berat. Iya, betul. Ya. Ya, maka sebelum Nabi mendakwahkan tauhid aman-aman saja ya, nggak ada orang yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi jaharkan, ya ketika Nabi tunjukkan dengan terang-terangan mengajak mereka kepada tauhid, ya untuk meninggalkan tuan-tuan yang batil, berhala-berhala yang selama ini mereka sembah, yang bersumber dari ajaran nenek moyang mereka berat meninggalkannya. Betul ya. Yang ada adalah penentangan. Ya, yang ada adalah permusuhan. Ya, sehingga ada istilah ya yang populer di tengah masyarakat kita, tarkul adah adawah. Meninggalkan kebiasaan itu permusuhan, berarti ngajak ribut berarti. Ya. Ya, jadi mengajak orang untuk meninggalkan kebiasaan nenek moyang mereka itu berarti ngajak ribut namanya. Ngajak berantem, ngajak permusuhan berarti. Dan itu terjadi, ya. Terjadi ketika banyak dai-dai mengajak masyarakat kaum muslimin ya untuk mereka meninggalkan kebiasaan-kebiasaan mereka yang mengandung kesyirikan. Ya, yang ada adalah bukan mereka menerima kebenaran. Ya, yang ada bukan mereka kemudian ketika tahu itu adalah kesyirikan, itu adalah kebatilan mereka tinggalkan, tapi yang ada mereka mengajak apa? Permusuhan. Yang ada mereka sulut permusuhan. Yang ada mereka musuhi dai-dai yang menyeru kepada kebenaran, menyuruh mereka kepada tauhid, menyuruh mereka untuk meninggalkan kesyirikan kepada Allah Jalla wa Ala. Yang ada mereka musuhi, mereka perangi, bahkan sampai rela untuk mengorbankan nyawa mereka dalam membela kebiasaan, membela tradisi syirik ini, ya bahkan juga rela untuk membunuh saudaranya kaum muslimin. Waliyadzubillah. Na'udzubillah, ini tentunya kemungkaran yang
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menyelesaikannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi, Pak? Cukup ya? Kalau tidak ada yang lain, kita cukupkan. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang kita pelajari dalam kesempatan duha ini menjadi ilmu yang bermanfaat, memantapkan kita ya untuk ya mengimani apa yang dibawa dan disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah juga berikan taufik untuk kita istiqamah mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah wafatkan kita di atas keikhlasan dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.